Terakhir financial break even point ya. Ini udah jadi kalau financial break even point itu melihat dari opportunity cost 15%, ternyata lebih besar dari accounting profit 2315. Ada pertanyaan terkait yang tadi? Ada accounting, cash, dan financial BEP. Rumusnya itu ya udah jelas. Terus bisa digambarkan jadinya ya. Sebenarnya mirip-mirip ya, fixed cost dibagi sales price kurang variable cost. Kemudian kalau financial itu ada dikalikan rate pajaknya juga. Nah, sebenarnya yang umum itu yang accounting ya, accounting profit break even point. Oke, belum ada pertanyaan, saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam analisis NPV, yang dilakukan ada mengabaikan penyesuaian yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan ya. Misalnya proyek diterima atau dilaksanakan, tapi dalam praktek sesungguhnya sering terjadi perbedaan antara asumsi yang digunakan pada saat penyusunan rencana proyek investasi dengan kenyataan yang terjadi setelah proyek dilaksanakan, misalnya setelah 1 tahun proyek dilaksanakan ya. Jadi manajemen perlu melakukan penyesuaian, disesuaikan lagi dengan perubahan yang terjadi ya. Jadi disebut dengan real option. Adanya peluang melakukan penyesuaian dapat meningkatkan nilai dari proyek investasi. Bisa jadi yang tadinya diterima jadi bisa ditolak ya. Atau yang tadinya ditolak bisa diterima. Nilai proyek investasi merupakan nilai NPV yang dihitung dengan cara tradisional ditambah dengan nilai opsi yang dilakukan. Jadi bentuk alternatifnya ada melakukan option to expand atau option to abandon. Kalau expand berarti lanjut atau ditambahkan, atau kalau abandon berarti kan melepaskan proyek yang sudah dilaksanakan ya. Ini option to expand. Misalnya perusahaan mau membangun hotel ya. Pertama dilakukan dalam bangun hotel ya, tahap pertama jika sukses hotelnya dibesarin lagi ya, dikembangkan lagi, diluaskan lagi. Misalnya kondisi pasti membangun hotel, anggaplah ini 12 juta ya. Angka di ini dulu ya, mungkin dalam dolar ya, 12 juta dolar. Setiap tahun diperkirakan akan menghasilkan arus kas 2 juta ya. Tingkat diskontonya itu 20%, besar juga ya. NPV untuk proyek tersebut berarti minus 12 juta ditambah 2 juta dibagi 0,2, ini dapat minus 2 ya, jadi NPV-nya tetap minus. Jadi kan kalau NPV minus, proyek nggak diterima ya. Atau jika kondisi tidak pasti, misalnya 50% kemungkinan arus kas setiap tahun 30 juta, atau 50% kemungkinan arus kas 1 juta. Nah, jadi ada skenario optimis dan pesimis. Kita lakukan sendiri-sendiri hitungannya, dapat
optimis 3 juta, yang pesimis itu minus 7 juta. Baru nanti di weighted average NPV ya, porsinya optimis ini 50%, porsinya pesimis ini 50%. Tapi tetap juga minus 2 ya. Hasilnya sama jika yang kondisi pasti ya. Misalnya jika kondisi optimis ya, perusahaan bisa melakukan perluasan di 10 lokasi untuk membangun hotel yang sama. Maka besarnya NPV itu 50% kali 10 kali 3 juta tambah 50% dikali yang kondisi pesimis tadi ya. Ini budget average NPV ya. Dapat positif 11.500.000. Nah, ini berarti proyek bisa dijalankan. Nilai proyek dengan opsi perluasan meningkat kalau sebelumnya tadi itu NPV-nya minus 2 ya. Kemudian dilakukan dengan proyek expand itu dapat NPV 11.500.000 sehingga nilai proyek setelah option to expand itu menjadi positif 9.500.000. Masih ini bagus. Kalau option to abandon ya, abandon, dibiarkan proyeknya mangkrak atau udah dilaksanakan tapi ditinggalkan ya, atau dialihkan ke daerah lain. Nah, dalam kasus ini abandon value-nya dapat diestimasi, misalnya proyek itu bisa dijual lagi nggak, atau kalau nggak ada nilai pasar berarti abandon value-nya 0 ya. Nah, abandon value adalah nilai proyek jika akumulator tersebut dijual pada pihak lain. Jika ada peluang untuk melepas proyek, maka nilai proyek investasi dapat ditingkatkan ya. Jadi nilai proyeknya sama dengan NPV tanpa opsi abandon, terus ditambah nilai opsi abandon. Kaitannya dengan contoh pembangunan hotel ya, kalau sebelumnya asumsi 50% proyeksi arus kas setiap tahun itu sebesar 6 juta, dan 50% kemungkinan proyeksi arus kas setiap tahun sebesar minus 2 juta. Besarnya NPV dari kondisi optimis itu 18 juta, yang kondisi pesimis itu minus 22 juta. Baru selanjutnya kita weighted average untuk masing-masing kondisi optimis 50%, kondisi pesimis 50%, dapat totalnya minus 2 juta ya. Nah, karena NPV-nya negatif, proyek kan tidak dilakukan ya. Hasil penilaian akan berubah jika dipertimbangkan opsi abandon. Pada tahun pertama akan diketahui proyeksi mana yang benar. Jika arus kas sama dengan proyek optimis, maka proyek diteruskan. Tapi jika arus kas sama dengan proyek pesimis, ya mending dialihkan atau diabandon ya. Apabila diketahui, dideteksi secara dini, ini akan lebih bagus ya. Jadi efektif NPV proyek hotel akan berubah menjadi 0,5 kali 18 juta ditambah 0,5 kali 12 juta dikurang 2 juta, ini dibagi 1,2. Dapat positifnya 2 juta. Nah, karena pengalihan dilakukan selama arus kas minus 2 pada tahun pertama, maka arus kas negatif tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Dengan demikian NPV menjadi positif. Nilai proyek dengan opsi abandon tadi minus 2 ditambah 2 juta 170, tetap ada positif 170. Selanjutnya bisa dengan pendekatan decision tree. Ini pohon keputusan, jadi bagian yang mengorganisasikan kemungkinan arus kas
yang dihasilkan dari suatu proyek investasi. Kalau sebelumnya tahun kedua berarti berhubungan dengan tahun pertama ya. Karena dalam evaluasi proyek investasi arus kasnya saling berhubungan antar periode. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga dalam melakukan evaluasi proyek. Di gambar ini contoh perusahaan ya. Perusahaan yang tahun pertama ada 3 kemungkinan ya. Itu 500 juta kondisi baik. Kondisi kemungkinannya 25% ya. 0,25. Kemudian ini sedang arus kas yang dihasilkan 200 juta sedang ini 0,5 peluangnya, sedangkan yang terakhir kondisi buruk. Minus arus kasnya minus 100, peluangnya 25%. Kalau arus kas pertama kan tidak bergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi sebelumnya. Jadi kemungkinan terjadinya arus kas pertama ini disebut initial probability. Nah, arus kas yang kedua ini disebut conditional probability karena bisa bergantung kepada kondisi initial probability tahun pertama. Jadi kalau di kondisi ekonomi baik ini di tahun kedua arus kasnya ini balik lagi dari sedang baik 0,4 peluangnya, sedang 0,4, buruk 0,2. Arus kas baik itu 800. 200. Begitu selanjutnya yang sedang, yang buruk masing-masing. Ada cabangnya ada 9. Kalau kita buat tabelnya, ya. Net cash flow masing-masingnya begini. Yang tahun kedua ada pindahkan ya, net cash flow-nya sekian. Net joint probability adalah 0,25 kali 0,4 dapat 0,1. Kemudian selanjutnya 0,25 kali 0,4 dapat 0,1. 0,25 dapat 0 kali 0,2 dapat 0,05. Ini joint probability 1 dikali. Tetap hasilnya 1 ya. Nah, kita bisa menghitung NPV pada tingkat diskonto bebas risiko. Jika kita perlu memasukkan penyesuaian risiko, arus kas di diskonto dengan tingkat keuntungan bebas risiko. Kalau sebelumnya itu pakai required rate of return ya. Nah, kalau dalam pendekatan pohon keputusan ini atau decision tree dicoba mengakomodasi seluruh informasi distribusi probabilitas NPV. Nah, nanti kita bisa berhitung masukkan premi resiko dengan tingkat diskonto pada metode ini akan berdampak pada resiko 2 kali, proses diskonto dan analisis dispersi distribusi probabilitas NPV atau expected NPV-nya. Jadi perlu diperhatikan proses diskonto dan seberapa penyebaran distribusi probabilitas NPV. Pertama kita cari dulu expected NPV ya. Dengan NPV-nya dihitung dengan risk-free rate, PI-nya joint probability, N-nya
Kalau tadi di tahun kedua ada 3, berarti ada 3. Nah, kalau asumsi risk free rate itu risk free rate itu lebih kecil dari tingkat diskonto biasanya. Misalnya ini 8%. Maka besarnya NPV masing-masing cabang keputusan ditambahkan NPV dikurang initial outlay ya, di investasi awal 240. NPV pertama 901, NPV kedua 652. Ini 394. Nah, kali joint probability, expected NPV adalah NPV untuk masing-masing kali joint probability untuk, jadi ada 9 cabang tadi ya yang di tahun kedua itu sampai tahun kedua. Nah, expected NPV-nya total dari semua dari arus kas yang diinformasikan ya, dapat expected NPV-nya. Nah, kalau udah dapat expected NPV, kita bisa cari standar deviasi dari masing-masing NPV. 901 kurang 116, 652 kurang 116. Ini jangan lupa di akar kuadratkan dulu untuk masing-masing selisih ya. 901 kurang 116, kemudian dikali probabilitas. Dan dikali joint probability. Ini kerjakan satu-satu. Kalau pakai kolom di Excel mungkin lebih gampang kelihatan mengerjakannya ya. Nanti dapat total akar dari 197,277 atau standar deviasi. Variansnya itu ini udah standar deviasi ya. Standar deviasi 444. Apabila, ini statistik ya, pelajaran statistik. Kalau asumsi distribusi probabilitas mendekati normal, maka kita bisa convert ke skor Z. Ya. Skor Z itu adalah NPV atau daerah area observasi dikurang expected, dikurang rata-rata hitung, kalau di sini expected NPV, kemudian dibagi standar deviasi NPV. Kalau dikerjakan, dapat Z-nya itu minus 0,26. Kalau di alfa normal, horizontal, berarti Z-nya 0. Kalau minus 0,26 mungkin kira-kira sini. Sebelah kiri ya. Nah, dari luasan ini kita bisa tahu kemungkinan. Kalau didapat pakai tabel distribusi 0,25 ya, mendekati 0,26 itu. Luasannya 0,4013, berarti dapat diketahui sekitar 40% kemungkinan NPV proyek itu sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Kalau yang ini decision tree bisa juga dilakukan pengambilan keputusan bertahap. Ya. Ada uji pasar, kemudian tidak uji pasar. Kalau uji pasar berarti ada 75% berhasil, 20% gagal. Ya. Investasi atau tidak investasi. Bisa dibuatkan. Kalau misalnya probabilitas 70% berhasil,
Jadi 1.561. Ini positif ya. Jika uji pasar gagal, ini 25%. Ini minus. Yang diharapkan jika evaluasi dilakukan pada tahun pertama, NPV-nya jadi 1.137. Hasil yang diharapkan jika evaluasi dilakukan pada tahun 0, NPV-nya 889. Nah, karena NPV positif, berarti perusahaan perlu melakukan uji pasar untuk mengetahui prospek pasar produk tersebut. Jadi sebelumnya dilakukan uji pasar ada biaya juga sih sebenarnya yang dikeluarkan. Ya. Tapi kan kalau dengan mengetahui kondisi beberapa inilah kendala atau hambatan, akan kita bisa manajemen risiko ya. Itu salah satu manfaatnya. Oke, ada pertanyaan?